Baik, Bu Elis ini adalah Bapak Kepala Sekolah saya dengan Bapak Wawan SPDMM. Saya akan melakukan wawancara tentang dilema etika kasus yang terjadi di sekolah kami. Baiklah, izinkan saya ya Pak untuk bertanya kepada Bapak. Ya. Yang pertama adalah bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Kaitan dengan identifikasi ya. Yang Ya. pertama, kita tidak bisa mengidentifikasi secara langsung apakah itu kasus anak kita atau tidak. Yang harus dilakukan oleh sekolah itu adalah yang pertama, kita dengan para wakil kepala sekolah, dengan wakil kesiswaan khususnya, dengan stafnya, kita mendeteksi tingkat kenakalan perilaku anak di sekolah, kemudian juga dampak-dampak dari perilaku itu apa yang kita lihat. Tentunya ada klasifikasi. Yang pertama, kita selaku pimpinan, selaku guru di sekolah harus bisa mengklasifikasi karakter siswa, karena karakter siswa itu yang muncul dari setiap sekolah, dari dinamika keluarga yang berbeda. Keluarga yang berbeda bagaimana? Ada yang keluarga dari broken home, ada yang keluarga memang harmonis, ada yang keluarganya kurang perhatian orang tua. Di situ mereka akan muncul menjadi imbas di sekolah, jadi menjadi suatu ledakan emosi. Betul. Dari ledakan emosi itu mereka akan bergabung dengan teman-teman yang mungkin saja di antara mereka, katakan mungkin saja di antara mereka ketika curhatnya bergabungnya ke arah yang bukan tempatnya, contoh ke arah negatif, ketemu dengan teman yang sama, akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Itu harus dideteksi dari awal. Ini adalah sebuah dilema bagi sekolah, dan saya pikir ini hampir semua sekolah, mau sekolah besar, sekolah kecil pun sama dilemanya. Mungkin hanya bentuk masalahnya yang berbeda. Kalau sekolah-sekolah yang mungkin orang tuanya notabene orang kaya dan sebagainya, mungkin aja bentuk perhatiannya yang kurang dan sebagainya. Tapi kalau di masyarakat kecil ya mungkin saja karena faktor ekonomi, faktor terus merasa minder anak. Jadi luapan di sekolah itu menjadi sasaran. Biasanya seperti itu yang terjadi. Betul sekali. Jadi dengan adanya klasifikasi terlebih dahulu diidentifikasi dulu ya Pak permasalahannya ya. Ya. Lalu bagaimana Pak menurut Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan yang mana dulu? Jadi keputusannya yang seharusnya memang mengandung hati nurani kita, yang seharusnya dia memang tidak boleh seperti itu, tapi kita harus memutuskan sesuatu yang memang kita harus mengambil keputusan dengan tegas. Ada undang-undang perlindungan anak, ada hak anak sebagai warga negara untuk sekolah. Tetapi ingat, itu adalah suatu aturan yang mengikat kepada kita. Tapi ada juga aturan masyarakat, ada aturan sosial di dalam sekolah. Bagaimana mungkin ketika anak sekali, dua kali peringatan, tiga kali peringatan, empat kali, bahkan kita dengan gurunya, dengan wali kelasnya, dengan semua udah bicarain batas kesabaran maksimal di sekolah. Bagaimana mungkin ketika 1, 2, 3 orang anak melakukan pelanggaran berat kemudian tidak dikeluarkan? Bagaimana dengan mereka temannya yang akan menjadi corong, yang telah ukur, Pak kok ini begitu pelanggaran luar biasa, apa sama sekali? Jangankan dikeluarkan, di skor pun tidak. Ini akan jadi apa sekolah? Karena saya pikir begini, dari 1.000 siswa yang hadir, yang ada di sini, itu adalah mereka calon pemimpin. Sekecil-kecilnya pemimpin keluarga. Kalau dimulai dari pendidikan yang salah, kalau mau dimulai dari kacamata menilai seseorang yang salah, imbasnya akan dampak pada mereka pada saat dewasa. Ini yang harus kita ingatkan. Contohnya, bu gurunya juga tidak tegas. Ketika ada anak sesuatu di kelas, ada anak lempar, kita sedang mengajar, lempar buku atau gimana, tidak hormat, bu gurunya tidak tegas. Mereka akan tertanam di situ. Nah, ini yang harus kita jaga agar tidak tertanam sampai mereka pada saat mereka dewasa sampai menjadi pemimpin. Kita lihat karakter dunia sekarang, anak-anak sekarang itu lahir dari mana? Akibat etika moral yang sudah mulai berkurang. Saya pikir seperti makanya dilema seperti apapun pimpinan harus mengambil sebuah keputusan. Keputusan tentunya tidak semerta-merta keputusan skakmat untuk anak, tidak. Dikaji lagi, sampaikan kepada orang tua, pemanggilan dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, solusi yang terbaik seperti apa, itu selalu ditempuh. Tapi kalau menemukan titik akhirnya anak itu harus dikeluarkan atau bukan dikeluarkan, bisa pindahkan sekolah demi kebaikan supaya tidak campur dengan misalkan ada kelompoknya, Bu, sebaiknya anak tersebut dipindahkan saja sekolah supaya lepas dari jeratan ikatan dengan teman-temannya, mata rantainya itu diputus. Itu yang terpenting. Tapi kalau mereka masih di sini akan semakin kuat, bahkan mungkin saja bertambah dengan teman-temannya yang lain. Sekolah memang setiap pimpinan pasti mengalami, setiap guru pasti mengalami sesuatu yang dilema. Di satu sisi kita sayang sama anak-anak, mereka punya hak untuk berpendidikan. Tapi
tapi di sisi lain kita mendidik moral mereka untuk lebih baik. Jangan sampai anak satu dipertahankan, anak dua dipertahankan, tapi 1000 anak yang akan jadi korban kan. Itu hal seperti itu. Jadi penting juga peran wali kelas ya Pak di sini, harus tegas ya bagaimana membentuk suatu karakter dari anak-anak tersebut. Sangat, saya pikir gini, yang tahu masyarakat itu adalah Pak RT. Yang tahu karakter anak didiknya setiap komponen itu adalah wali kelasnya dulu. Karena wali kelas mendata anak si A, anak si B, pekerjaan orang tua A, pekerjaan orang tua B. Sekolah tahu secara umum, tapi wali kelas tahu secara spesifik. Bapakmu kerja di mana, terus lingkungan kamu seperti apa, itu wali kelas. Jadi peran penting wali kelas itu sangat menentukan untuk maju tidaknya sebuah lembaga atau sebuah pendidikan di sekolah. Bukan hanya pimpinan kepala sekolah atau dengan, tapi orang tua biasanya lebih dekat dengan wali kelasnya. Komunikasi dengan wali kelas bisa dilakukan oleh orang tua, bukan kepada guru-guru yang lain. Makanya itu sangat sentral peran wali kelas. Baik, untuk pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk dilema etika ini? Yang pertama kita memanggil prosedur gini. Kita mengajak semua komponen bicara, kita mengajak semua para wali kelas, guru-guru, kesiswaan. Ada sekarang ada istilah guru penggerak, bagaimana diajak kita bicara semuanya. Ini solusinya seperti apa, langkah-langkah semua agar menjadi sebuah keputusan bersama. Jadi tidak semerta-merta pimpinan mengambil sebuah keputusan, tidak tahu permasalahan di bawah. Kepala sekolah tidak akan bisa kenal anak satu dari 1000 siswa, tidak akan kenal. Tapi wali kelas kita ajak bicara, para pembina OSIS kita ajak bicara, ini langkahnya seperti apa, solusinya seperti apa. Temukan ramuan yang kira khas untuk disesuaikan dengan karakter dan budaya lingkungan sekolah. Karena setiap sekolah akan berbeda. Cisaeng di sini akan berbeda sekali dengan Jakarta, berbeda sekali dengan Kota Bogor misalnya. Lingkungan budaya anak-anaknya. Nah di sini yang paham lingkungan budaya adalah guru-guru dan wali kelas. Makanya ketika ambil sebuah keputusan itu, langkahnya kita buat aturan bersama. Kita sepakati bersama dengan para guru dan stakeholder di sekolah yang lain gitu ya. Kita lihat dengan anak-anak semuanya. Jadi kemudian kita sosialisasikan kepada anak dan sebagainya. Sebenarnya kalau bicara dalam aturan, dalam setiap upacara pun kita semua sudah ada upacara kaitan disiplin aturannya. Cuman memang kadang-kadang anak cuma sekilas saja, tidak memahami secara mendalam. Nah untuk memahami secara mendalam itu kita diulang lagi untuk penyegaran kepada anak untuk diingatkan. Saya pikir seperti itu. Baik, untuk selanjutnya hal apa saja Pak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini? Hal yang paling efektif. Ya. Kasus ketika anak kasus sekarang ini. Ya. Hal yang paling efektif adalah kita sebenarnya tidak ada hal yang efektif kalau versi saya. Yang efektif itu adalah tidak ada apa-apa di sekolah. Artinya kita tidak mengeluarkan anak dan anak bisa diselesaikan, itu efektif. Tapi saya mengatakan efektif kalau sekolah mengatakan mengeluarkan anak itu tindakan yang paling efektif. Saya pikir itu keliru juga karena hak anak untuk sekolah. Tetapi apa boleh buat ketika anak itu sudah terlanjur atau misalkan ada korban atau kasus pada hal yang efektif adalah dengan cara memindahkan mereka untuk sekolah di sekolah yang lain. Tujuannya satu sekali lagi adalah untuk mereka hilang atau keluar dari komunitas yang selama ini mereka bersama. Itu aja. Pasti dalam mengambil keputusan itu ada sebuah tantangan yang Bapak hadapi. Hal-hal apa saja ya Pak tantangan tersebut? Tantangan itu biasanya terjadi pada orang tua. Orang tua selalu kadang-kadang ketika sekolah menyatakan dengan data, kita selalu by data. Ketika anak terjadi nongkrong, ketika anak terjadi tawuran, kita terjadi sesuatu di lapangan, kita tidak bisa anak tawuran, anak kita bukan, kita harus by data. By data bawaan, oh iya anak kita ada foto, ada bukti fisik yang menunjang. Yang kedua, by data secara administrasi, anak tersebut pernah berapa kali dipanggil oleh BPD dan disahati oleh wali kelas, itu by data. Kemudian orang tua juga. Tapi ketika kita mengambil sebuah keputusan, kadang-kadang di antara mereka itu mengelak untuk hal seperti itu. Mengelak. Kita kadang kapan saya dipanggil, kapan saya ini dan sebagainya. Kadang-kadang menggunakan jasa orang untuk bagaimana kepala sekolah ini supaya bisa mengembalikan anaknya bahwa seakan-akan yang salah menjadi benar gitu. Tapi kami di sini, kita di sini semua harus by data dengan gurunya, dengan wali kelasnya. Tolong ada catatan khusus ketika wawancara, tolong ada daftar hadir. Tantangannya ya biasalah, yang namanya orang tidak suka tidak terima dengan sebuah keputusan. Pasti ada ya. Dan itu udah biasa gitu. Tapi selama kita koridornya benar, kita untuk melangkah, saya pikir itu tidak jadi hambatan buat saya untuk mengambil sebuah keputusan. Betul. Ya.
Lalu Pak, ada nggak jadwal tertentu untuk dapat menyelesaikan dilema kasus ini? Apakah diselesaikan di tempat atau nanti ada prosedur, ada bentuknya atau bagaimana Pak? Setiap masalah tergantung kasus. Kalau kita misalkan dilema dalam sebuah kasus ini bisa diselesaikan dengan kedua belah pihak pada saat itu bisa diselesaikan. Tapi ketika tidak bisa diselesaikan karena menyangkut banyak hal, menyangkut orang luar, menyangkut hukum dan sebagainya, tentunya ini tidak bisa diselesaikan secara langsung. Jadi tergantung kasusnya. Kaitan dengan anak-anak itu tidak bisa diselesaikan secara langsung karena menyangkut dengan orang tua, menyangkut dengan korban dan sebagainya, menyangkut dengan hukum, menyangkut dengan hak kewajiban anak sebagai warga negara atau sekolah, undang-undang perlindungan anak. Di situ kita baca semuanya. Akhirnya kita mengambil sebuah keputusan. Tidak saat terjadi kita datang kita selesai, tidak seperti itu. Jadi ada waktu, memang ada jeda-jeda tertentu untuk bisa menyelesaikan, yang akhirnya mengambil sebuah keputusan yang terbaik di antara kedua belah pihak. Kalau yang kemarin yang terkait 14 orang tawuran tersebut, bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Kaitan dengan keputusan itu diambil setelah kita mendapat informasi semua kuat dan sebagainya. Kemudian orang tua legowo, kita sampaikan ke orang tua, Bapak Ibu kalau anak ini 14 masih dalam komunitas yang sama, ini akan terjadi mungkin 1-2 bulan lagi akan terjadi. Karena hari ini mereka bilang iya, mungkin saya besok tidak. Makanya itu alhamdulillah dengan kesadaran orang tua, sebaiknya anak itu kita sebar, kita pisahkan supaya tidak menjadi suatu kekuatan lagi. Dan akhirnya sampai sekarang kami berhasil. Dan anak-anak seperti saya kedengaran di luar mereka jadi anak-anak yang baik karena dengan lingkungan yang mereka keluar dari komunitas itu. Adakah pihak orang tua yang tidak terima atau seperti apa kepada sekolah Pak? Banyak yang tidak terima itu banyak. Ketika dia ingin tetap anak sekolah, berargumen dan sebagainya. Tapi saya lebih melihat lebih baik kita melepaskan satu, tapi dilepas tidak dikeluarkan, dipindahkan ke sekolah yang lain, tapi kita menyelamatkan ribuan anak yang lain. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam mengambil suatu keputusan Pak? Ulangi? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil sebuah kasus keputusan dalam kasus dilema ini? Ada mempermudah sebuah keputusan ketika orang tuanya langsung respon. Ketika aparat kepolisian langsung respon, orang tua langsung, ya oke Pak Kepala, ya oke Pak Guru, oke Ibu Guru, anak saya salah. Saya paham anak saya ketika terjadi itu karena berada di komunitas yang salah. Dia sadar akan betapa kurangnya perhatian orang tua. Akhirnya mereka mengambil, saya akan pindahkan anak sekolah untuk keluar dari kelompok itu. Jadi kenapa kasus di sebuah sekolah itu terjadi? Kenapa kasus itu terjadi membuat mata rantainya itu begitu kuat turun-temurun dari alumni? Karena sulitnya sekolah untuk memutuskan mata rantai itu. Hampir semua sekolah-sekolah yang turun-temurun tentang tawurannya karena mata rantai alumni kuat. Nah, orang tua ada juga yang sadar, sebaiknya saya pindahkan anak saya keluar kota sekolahnya atau di pesantren dan sebagainya. Itu adalah mereka yang sangat membantu untuk mengambil sebuah kebijakan di sekolah. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema ini Pak? Ulang. Pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema? Ya, pembelajaran yang paling berharga adalah sekali lagi pengalaman. Ya. Tidak ada sekolahnya. Ini pengalaman mungkin karena Bapak sebelum jadi kepala sekolah, Bapak diwakil kepala sekolah kesiswaan. Ya, lama diwakil kepala. Jadi pelajarnya yang sangat berharga itu ada sebuah pengalaman yang akan menjadikan kita koreksi untuk terjadi di sekolah. Apa langkah-langkah kita supaya tidak terjadi? Nah itu yang sangat berharga. Jadi nggak ada sekolahnya. Ketika kita dulu Bapak misalkan contoh dulu di SMA 6 Bogor sekian lama jadi wakil kepala sekolah kesiswaan, terjadi ABC langkahnya seperti ini. Karena gini, pindah lagi ke SMA Bojonggede, terjadi ini langkahnya begini. Karena saya katakan terjadinya sesuatu, dinamikanya berbeda, tempatnya berbeda, karakternya berbeda. Nah di Ciseng, langkah-langkah yang perlu ditempuh pertama ya pasti ya kita ngobrol dengan guru, dengan wali kelas, dengan para pembina dan sebagainya untuk bagaimana menyelesaikan langkah-langkahnya. Tapi yang terpenting adalah pembelajaran hari ini menjadi terakhir buat kita supaya sekolah ini jangan sampai terjadi lagi gitu. Itu yang paling penting. Luar biasa sekali Pak pembicaraan kita. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk kita bisa wawancara. Saya undur pamit diri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Epin Hidroga Sekti. Saya dari SMA Negeri 1 Ciseeng, Pak. Niat saya datang ke sini adalah ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan, yaitu tentang dilema etika. Kira-kira apakah Bapak berkenan? Siap, insya Allah. Baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Mohon nanti dijawab mengalir saja Pak, santai aja ya. Baik, untuk pertanyaan pertama ya. Memang di sekolah Bapak ya, selaku Bapak kepala sekolah pernah mengalami yang namanya dilema etika yang pernah dialami oleh para siswa di sini ya Pak ya. Pernah ya Pak. Boleh ceritakan sedikit dulu Pak tentang kasusnya yang pernah terjadi dilema etika di sekolah ini. Terima kasih Bu. Peristiwa atau kasus yang pernah saya alami ya, tadi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Tentunya di sini dilema itu berarti kan antara hati nurani dengan keputusan yang akan diambil, gitu ya. Nah, peristiwanya itu sebenarnya sekolah ini kan berdiri sebelum sesudah ada penduduk di belakang sana. Penduduk di sana itu kan ada beberapa kakak, pemukiman, baru sekolah ini berdiri. Namun sayangnya penduduk itu jalan masuk aksesnya itu lewat sekolah. Itu hanya satu-satunya itu. Nah, akhirnya kan berdampak kepada tatanan etika sosial ya. Mulai dari keamanan, kemudian perilaku etika penduduk dan sebagainya. Termasuk misalkan keamanannya keran pada hilang, lampu pada hilang ya. Kemudian penduduk setempat lewat kan yang namanya jalan berarti kan pakaian seadanya, dia kadang merokok dan sebagainya, rambut, pakaian, etika dan nggak terjamin lah. Nah, dari situ kan nggak bisa tidak ini jalan harus ditutup gitu. Itu mungkin kasus yang pernah saya alami. Nah, di situ kan ada hati nurani, ada berbicara bahwa ini ditutup kasihan. Tapi kalau nggak ditutup, ini akses negara yang harus diamankan, gitu ya. Kita tidak menjudge bahwa keamanan pure oleh mereka, hilang dan sebagainya. Cuman karena ada akses masuk itu terbuka, siapapun kan bisa masuk ke situ. Betul. Itu Bu. Jadi kasus ini adalah dilemanya karena memang salah satu adalah jalan untuk warga dan satu lagi untuk kekhawatiran akan terjadi sesuatu mungkin nanti di sekolah gitu ya. Dilemanya seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana pendapat Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, dari situ kan dilematis sekali ya, ketika satu sisi harus ditutup tapi di sisi lain kita kasihan karena nggak ada jalan akses. Tetapi bagaimanapun kita harus tegas terhadap aturan, tetapi tidak menyakitkan orang lain, gitu ya. Jadi ada win-win solution lah gitu. Nah, itu mungkin langkah yang awal ya. Baik. Yang kedua, bagaimana menurut Bapak menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Pertama, ketika ada satu kasus itu tentunya kita punya stakeholder yang ada ya, karena sekolah itu kolektif kolegial, dalam artian bahwa keputusan itu tidak otoritas kami saya sebagai kepala sekolah, tapi di situ ada rembukan, gitu ya. Maka awalnya itu kami mengidentifikasi baik buruknya, untung ruginya, kemudian nanti langkah-langkahnya bagaimana. Jadi ditimbang-timbang dulu lah, tidak saklek gitu ya. Jadi ada proses yang harus dilakukan. Jadi dalam pengambilan keputusan ini Bapak tidak berperilaku sendiri, tetapi memerlukan juga orang lain untuk berpendapat ya Pak ya, untuk mengambil keputusan yang baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Ya, pertama saya diskusi dengan stakeholder, wakil dari guru, kemudian para waka ya, kemudian mengundang komite. Nah, kira-kira nih bagaimana? Ini jalan masuk, ada penduduk, tapi kalau ditutup mereka jalan kemana kan gitu ya. Tapi kalau nggak ditutup berdampak pada keamanan dan etika siswa gitu ya. Nah, akhirnya habis dari itu dirembukan dan diambil keputusan bahwa jalan ini harus ditutup. Nah, maka langkah kedua saya mendatangi RT RW
kemudian kelurahan, Pak Lurah, camat, dan Satpol PP serta Polsek. Nah, kemudian diungkapkan apa yang terjadi di sekolah, kemudian mereka merespon. Nah, habis merespon, mereka turun ke masyarakat. Nah, habis itu dirundingkan. Nah, habis dirundingkan, kemudian kita sepakati bahwa kita ada pertemuan. Nah, kita undang ke sekolah dari unsur masyarakat, kemudian Muspika ya, tadi RT RW, kemudian lurah, camat, kemudian polsek dan sebagainya, kita undang ke sini dan dimusyawarahkan. Tapi ketika memang keputusan sudah diambil bahwa jalan harus ditutup, bagaimana tentang warganya Pak? Apakah mereka tidak terima atau memberontak atau seperti apa? Betul, karena kan tadi tantangannya mereka berasumsi bahwa saya 20 tahun lebih lama dibanding sekolah ini berdiri. Jalan ini jalan satu-satunya bagi kami di sini ya. Nah, itu tantangan bagi saya ya dan bagi teman-teman stakeholder yang ada. Nah, tapi akhirnya kita coba bahwa ini aturan pemerintah tentang Sarpras, di mana Sarpras ini adalah aset negara yang harus dilindungi, bermiliar-miliar aset negara. Kalau misalkan tidak terakomodir, maka nanti mengakibatkan dampak lain, kerusakan, kemudian kehilangan dan sebagainya. Itu alot, kita alot, dan akhirnya dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif, mereka menerima. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik, yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini apa Pak? Yang paling efektif sebenarnya komunikasi, Bu. Komunikasi. Jadi ketika misalkan saya menutup langsung mungkin berdampak, mungkin bisa jadi dilempar sekolah dan sebagainya. Tapi ketika pendekatan persuasif tadi, kami dialog, kami komunikasi bahwa ini bukan tidak menghormati Bapak Ibu, tetapi karena ini aturan, kemudian ini kepentingan yang urgen dan sebagainya, akhirnya mereka legowo. Tapi tantangan itu bisa Bapak hadapi ya? Betul. Hambatan-hambatannya, alhamdulillah ya Pak ya, akhirnya mengerti ya warga ya Pak. Betul. Kemudian jika Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tentunya harus matang perencanaan ini, jadi ada step by stepnya gitu ya. Schedule-nya harus jelas ya. Misalkan dari awal tadi identifikasi dulu, kemudian nanti dimusyawarahkan, kemudian nanti pendekatan, kemudian nanti ada sosialisasi, kemudian nanti ada diskusi. Setelah diskusi otomatis bagaimana keputusan itu diambil. Jadi nggak bisa saat itu yang kemarin aja bisa sampai 1 bulan. Minggu ini ke lapangan dengan RT RW, minggu ini diskusi lagi, nanti minggu depannya kita kumpul keputusan, baru nanti setelah hening enak gitu ya, semua nerima, baru kita ambil keputusan. Jadi intinya sesuai prosedur ya Pak ya? Betul. Lalu kemudian menurut Bapak adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ada, tentunya dalam kasus itu yang paling berperan menurut saya adalah kepala desa. Kepala desa. Karena satu, kepala desa merupakan tokoh masyarakat sekitar situ. Yang kedua, punya wewenang otoritas untuk mengatur warganya. Jadi ketika ada kasus itu disupport dari kepala desa, kemudian dimotivasi lah gitu ya. Jadi bagaimana kelebihan kekurangan, bahwa ini adalah lingkungan pendidikan, maju mundurnya itu yang menikmati adalah lingkungan sendiri, ya, akhirnya menerima. Luar biasa sekali Bapak. Yang terakhir Pak nih, dari pembelajaran yang didapat, yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak ini apa? Banyak sebenarnya refleksi bagi kami, bagi sekolah. Itu yang pertama, setiap mengambil keputusan itu tentunya pasti ada berdampak ya, tapi untuk minimalisir dampak itu yang tadi satu, komunikasi yang betul, yang kedua kita pikirkan juga win-win solution-nya, dampaknya tidak terlalu berpengaruh banyak gitu ya, jadi menguntungkan kedua belah pihak gitu. Dan yang terakhir adalah kebersamaan, kolaborasi ya. Karena tadi ini pendidikan, maju mundurnya adalah kepentingan bersama. Jadi ketika hal itu diungkapkan,
titik kolaborasi komunikasi dengan masyarakat, maka mencapai suatu keputusan tujuan yang diharapkan. Betul Pak, untuk inteks, untuk dampak untuk sekolah itu sendiri apa Pak? Sebenarnya itu sangat berdampak ya. Tadi misalkan mohon maaf ya, ketika jalan akses itu masuk dibuka, pemuda-pemudi itu seenaknya pacaran lewat situ, motor seenaknya dikencengin ya. Kadang saya lihat remaja putrinya rambutnya merah ya, kadang pakaian ibu-ibunya pakai anduk gitu ya, lewat ke halaman sekolah gitu ya, rambutnya merah, pirang dan sebagainya. Nah itu kan berdampak sekali kepada siswa ketika kita menggaungkan terhadap etika, menggaungkan karakter. Nah kemudian lingkungan kita memberikan suri tauladan contoh, tetapi ada pihak ketiga, pihak luar yang notabene mempengaruhi terhadap suasana itu ya. Nah akhirnya sedikit tidaknya setelah ditutup itu signifikan sekali. Tadi misalkan dari bicaranya sudah mulai teredam ya, tidak ada kasar dan sebagainya. Kemudian anak juga tidak ada yang bolos ya. Karena kan tadi kan akses jalan masuk ke situ anak sering kali bolos gitu. Jadi sangat membantu lah. Itu dampak bagi sekolah. Kemudian dampak bagi masyarakat, karena kita juga memikirkan bukan sebelah pihak ya kan sekolah, tapi bagaimana mencari alternatif lain. Maka kita dicoba dibuatkan jalan alternatif yang tetap dapat mengakses tapi tidak memasuki wilayah zona sekolah gitu ya. Nah mereka dengan ini nyaman gitu ya, nyaman. Kemudian mereka juga tetap bertetangga dengan kita, malah kita sering support gitu ya. Antara lain misalkan ada baksos kita kasih dan sebagainya. Jadi alhamdulillah mereka menerima. Kemudian dampak juga secara emosional, mereka tidak marah, tidak ada ekses gitu tidak ya. Ada kekerasan juga tidak ada kekerasan. ya Pak. Kan kalau misalkan melihat logikanya, aduh ini bakal terjadi sesuatu gitu ya. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya. Itu Bu. Baik. Kira-kira setelah pembicaraan kita gitu Pak, perasaan Bapak bagaimana gitu? Plong ya, dalam artian bahwa karena bagaimanapun 14 tahun dari mulai 2014 ya, 2014 sampai hari ini kemarin ya, sebelum ditutup berarti berapa tahun itu kan jalan ke situ udah lama sekali. Nah baru tahun ditutup itu kita baru berhasil gitu ya. Masa bahagia gitu ya Pak ya? Banget gitu ya. Jadi kita juga bebas berekspresi, tidak canggung karena mereka lalu lalang dan sebagainya. Kemudian mereka juga tidak merasa risih karena punya jalan sendiri. Betul. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk pembicaraan kita siang hari ini. Semoga Bapak selalu sehat. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ranca Bungur. Amin. Terima kasih Bapak. Siap.